Kemerdekaan senantiasa memiliki arti penting bagi kehidupan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, presiden yang menjadi kepala negara dan juga kepala pemerintahan selalu menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Melihat kembali perjuangan bangsa Indonesia, sudah seharusnya sebagai generasi penerus, generasi muda, tidak hanya sekedar mengingat kemerdekaan, namun memaknai kemerdekaan dengan tindakan yang konkret. Terlebih pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. DPR RI berkomitmen mengatasi pandemi COVID-19 melalui fungsinya dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR RI tetap melaksanakan tugas-tugas negara dalam upaya melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperhatikan protokol kesehatan dan kehadiran secara fisik sebanyak 20%. Sebagai bagian dari 4 pilar demokrasi, DPR RI selaku legislatif dan pemerintah selaku eksekutif selalu bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbagai capaian telah ditorehkan bersama, baik dalam bentuk legislasi, pengawasan, dan anggaran. Era reformasi telah membawa perubahan besar dalam kewenangan DPR RI, pergeseran bandul kekuasaan dari Presiden ke DPR RI dalam soal legislasi menjadi ciri yang menonjol dari wajah baru DPR. Dengan fungsi legislasi yang dimiliki DPR, berbagai undang-undang telah dihasilkan, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 membuat pembahasan rancangan undang-undang dalam prolegnas prioritas tahun 2020 tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Namun DPR RI tetap menjalankan tugas pelaksanaan fungsi legislasi melalui rapat pembahasan rancangan undang-undang secara fisik maupun virtual. Dalam tahun sidang 2020-2021, DPR RI telah mengesahkan banyak undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019, Undang-Undang APBN 2021, Undang-Undang Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di bidang pertahanan, Undang-Undang Protokol untuk pelaksanaan paket komitmen ke-7 bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa atau ASEAN Framework Agreement of Service atau EVAS, Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, serta Undang-Undang tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan negara-negara EFTA. Kinerja DPR RI di bidang pengawasan sudah cukup berjalan maksimal. Sikap responsif terhadap hasil temuan dari kunjungan masa reses ditindaklanjuti melalui rapat-rapat bersama mitra kerja, panja-panja yang dibentuk alat kelengkapan dewan, tim pemantau maupun tim pengawas DPR RI. Rapat paripurna DPR RI menyetujui Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI telah mengadakan uji kelayakan dan kepatutan kepada Komjen Pol Listio Sigit Prabowo serta RDPU dengan Kepala PPATK dan Kompolnas. DPR RI telah menetapkan 9 nama anggota Ombudsman RI periode 2021-2026, 3 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, 5 Dewas BPJS Kesehatan, dan 5 BPJS Ketenagakerjaan periode 2021-2026, serta menyepakati Dudi Hendrakusuma Syahlani menjadi anggota Dewan Pengawas atau Dewas Televisi Republik Indonesia atau TVRI periode 2017-2022. 9 Desember 2020, rakyat Indonesia memilih kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah serentak yang untuk keempat kalinya ini dilaksanakan
di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Di tengah pandemi COVID-19, KPU sebagai pihak penyelenggara telah menerbitkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam coronavirus disease 2019 COVID-19. Asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun anggaran 2021, pertumbuhan ekonomi 5,0, laju inflasi 3,0, nilai tukar rupiah 14.000 per US dollar, tingkat bunga SBN 10 tahun 7,29%, harga minyak 45 US per barel, lifting minyak 705.000 barel per hari, lifting gas 1.007 barel setara minyak per hari. Berdasarkan Undang-Undang MD 3 Pasal 69 Ayat 2 menyebutkan bahwa ketiga fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran DPR RI dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, artinya DPR RI memiliki peran diplomasi untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri RI di fora internasional, khususnya fora antar parlemen. Sebagai upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus COVID-19 di Indonesia, DPR RI meminta pemerintah mengarahkan pembahasan rancangan Undang-Undang Pendapatan dan Belanja Negara 2022 kepada penanganan pandemi COVID-19. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani juga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Bali dan memberikan 20.000 dosis vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Dirgahayu, 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.